Saya belum pernah melihat dunia aneh seperti ini. Ketika semua orang tidur pada malam, mereka harus mengambil otaknya dan merendamnya dalam air. Seluruh badannya setelah itu akan menjadi apatis dan cemberut dan hanya ingin tidur. Ini pasti berita bagus untuk orang-orang sakit perut. Namun, inilah makhluk lain yang mendobrak rumah di tengah malam untuk mencuri otak. Makhluk ini adalah zombie. Saya tidak tahu berapa banyak rumah yang dilaluinya tetapi melihat tasnya penuh. Ini seperti hasilan yang dia bekerja keras sepanjang malam. Tapi memiliki fakta bahwa otak pria itu resmi ada di dalam tas. Bahkan zombie ini menekan otaknya ke bawah lagi. Dia tidak bisa memasukkannya jadi dia memasukkan otak itu ke dalam saku. Setelah itu, buru-buru melompat ke jendela lalu terbang kembali ke langit. Ternyata ini adalah zombie tahu terbang. Mereka juga bekerja dalam kelompok. Karena sebelumnya ada antrean panjang di pintu surga pada tengah malam. Setiap zombie harus membawa sebuah tas. Di tas semuanya adalah otak yang mereka mencuri dari manusia. Otak ini akan dikirim ke surga untuk diperbaiki. Setelah mengirimkan tas, dia hanya perlu memeriksa waktu untuk turun dari shift. Tapi wajahnya masih terlihat sedih setelah selesai kerjanya. Saat dia membuka pintu untuk pulang tapi wajahnya masih menguap. Tapi dengan tidak sengaja dia menemukan bahwa masih ada otak yang meninggalkan di sakunya. Gagal semua. Kurang otak berarti belum selesai KPI. Jika Tuhan tahu, dia akan dipotong gajinya bulan ini. Sebaiknya sembunyikan dulu. Zombie ini letakkan otak ke kepalanya yang kosong. Mungkin itu akan membuat segalanya menjadi lebih baik dan tidak akan dipotong dari gaji. Tapi tidak terduga pada detik lanjutnya. Dunia zombie kecil tiba-tiba berubah banyak. Semuanya sedang berubah di depan matanya. Bangunan di sekitarnya semuanya berwarna. Pejalan di pinggir jalan berteriak dan marah dengan secara tidak biasa. Bahkan ada pencuri juga. Ambil pistol dan keluar dari permainan. Zombie kecil itu sangat terkejut sehingga dia harus mengeluarkan otaknya. Hanya mengeluarkannya, semuanya abu-abu. Tenanglah sejenak. Dia dengan curiga memasukkan otak kembali ke dalam. Dia mencoba untuk memastikan apakah orang yang lewat di depannya benar-benar tidur atau mati. Dia tidak berani untuk percaya kepada matanya. Dunia manusia ini sangat takut. Dia membuang otak itu lalu melarikan diri. Dia dengan takut duduk di dalam kamar. Tidak ada gunanya membuang otak. Emosi manusia masih di dalamnya. Dia merasa semuanya. Sekarang di mata zombie kecil ini. Bahkan tikus yang selalu dia anggap lucu dan tidak berbahaya telah mengernyitkan rambutnya dan memutar matanya dengan cara yang sangat kejam. Dia dengan terkejut melompat keluar dari jendela dan melompat ke tempat sampah besar di bawah. Dia mengambil sikat toilet dan menggosok kepalanya sendiri. Pada saat ini orang dari toko daging pergi keluar. Tapi di mata zombie melihat dia pergi keluar dengan pisau berdarah. Dia dengan menakutkan berlari lagi. Dua dunia realitas dan kemunafikan terus berubah di pikiran zombie. Tidak peduli bagaimana dia berlari, dia tidak dapat menghindarinya. Pada saat ini sebuah mobil sedang berlari dengan kecepatan tinggi menuju ke arah zombie kecil. Dia buru-buru mendorong ke bawah untuk menyelamatkan orang yang lewat. Dia sekali lagi merasa rasaan yang aneh. Pada malam, zombie kecil berdiri di teras dan berpikir tentang kehidupan. Dia melihat dunia di depannya. Tiba-tiba dia merasa dunia berwarna-warni lebih menarik daripada dunianya hitam putih. Hal yang mencuri otak manusia benar-benar hanya rencana Tuhan. Tuhan ingin orang buta warna sehingga mereka hanya bisa melihat ilusi kedamaian. Ingin dunia ini tidak ada konflik dan kekerasan. Zombie kecil setelah paham semuanya. Dia kurang tahu harus melakukan bagaimana. Dia tidak tahu apakah dia harus terus bekerja untuk Tuhan. Setelah itu dia berpakai selendang merah dan berdiri di teras. Kurang tahu lanjutnya dia berniat melakukan apa. Adakah yang bisa menebak apa yang akan dia lakukan? Ingatlah untuk meninggalkan komentar untuk berbagi. Sampai jumpa lagi ya. 这场虚伪的骗局，你们支持小僵尸吗？